Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 210 304 501 023 dari Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hipertensi atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi. Sebelum membahas mengenai tekanan darah tinggi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran, dan biasanya diukur seperti 120/80 mm merkuri. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik berada lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm merkuri. Hipertensi seringkali disebut dengan the silent killer karena sering tanpa gejala. Hipertensi sendiri merupakan kondisi kesehatan yang umum terjadi. Bahkan, kasus hipertensi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Riskesdas dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus hipertensi pada 2018 mencapai 34,1% di Indonesia. Padahal, pada 2013, jumlah kasusnya hanya mencapai 25,8%. Data ini menunjukkan bahwa pencegahan hipertensi masih sulit dilakukan. Lalu, apa itu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik? Tekanan darah sistolik merupakan jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah dari arteri ke seluruh tubuh. Tekanan darah sistolik normalnya sekitar 120 mm merkuri, sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah di dalam arteri saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Tekanan darah diastolik normalnya sekitar 80 mm merkuri. Berikut adalah gejala hipertensi. Gejala-gejala ketika kita mengalami hipertensi meliputi yang pertama sakit kepala, yang kedua lemas, yang ketiga masalah penglihatan, keempat nyeri dada, kelima sesak nafas, keenam aritmia, dan terakhir adanya darah dalam urin. Gejala-gejala tersebut memang tidak terjadi pada semua orang yang mengidap hipertensi, tetapi mereka harus segera ditangani oleh medis. Jangan menunda pemeriksaan jika gejala-gejala tersebut karena bisa berakibat fatal. Cara terbaik untuk mengetahui apakah kamu tengah mengidap hipertensi adalah dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Apalagi jika kamu memiliki riwayat keluarga yang mengidap penyakit ini. Pemeriksaan harus rutin dilakukan untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya, faktor risiko hipertensi. Faktor-faktor risiko dalam hipertensi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang dapat dimodifikasi atau yang berarti faktor yang dapat diubah atau yang dapat diatasi. Contohnya kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dan stres. Dan faktor yang kedua yaitu yang tidak dapat dimodifikasi atau yang berarti faktor risiko yang melekat pada diri penderita serta tidak dapat dihindari. Contohnya umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau genetik. For your information, faktor genetik memang berperan besar dalam menentukan risiko hipertensi. Menurut European Heart Journal,
Masalah darah tinggi di keluarga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan kemampuan mencapai 30-50%. Ikut contoh-contoh komplikasi pada hipertensi, yaitu yang pertama, retinopati atau kerusakan retina. Yang kedua, penyakit jantung. Ketiga, stroke. Keempat, gangguan cerebral atau otak. Kelima, penyakit ginjal. Keenam, penyakit pembuluh darah tepi. Dan yang terakhir, gangguan saraf. Berikut, saya akan memberikan tips-tips untuk mencegah terjadinya hipertensi, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan sehat. Pencegahan hipertensi juga perlu diimbangi dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, berhenti merokok. Rokok tidak hanya buruk bagi kesehatan paru-paru, tetapi juga dapat meningkatkan risiko Anda terserang hipertensi dan penyakit jantung. Nikotin dan kandungan berbahaya dalam rokok dapat menaikkan tekanan darah dan denyut jantung dengan cara mempersempit dan mengeraskan pembuluh arteri Anda. Bila ini terus terjadi, Anda pun lebih berisiko terkena penyakit lainnya seperti stroke dan serangan jantung. Yang ketiga, menjaga berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas berisiko mengalami hipertensi lebih besar, hingga 2-6 kali lipat dibandingkan orang yang tidak obesitas, oleh menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan tekanan darah meningkat. Berdasarkan situs Obesity Action Coalition, sebanyak 26% kasus hipertensi pada pria dan 28% pada wanita terkait dengan kelebihan berat badan, termasuk obesitas. Hal ini terjadi karena penderita obesitas memiliki jaringan lemak berlebih di dalam tubuhnya, sehingga resistensi pembuluh darahnya meningkat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan tekanan darah meningkat. 4. Mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Adapun kandungan kafein dapat ditemukan di berbagai minuman seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan minuman energi. Kafein diketahui dapat menaikkan tekanan darah pada sebagian orang, terutama bagi yang jarang mengonsumsi kopi berkafein. Dilansir dari halaman NHS, mengonsumsi lebih dari 4 cangkir kopi setiap hari dapat menaikkan tekanan darah. Yang kelima, batasi asupan garam. Semakin banyak garam yang Anda konsumsi, semakin tinggi pula risiko Anda mengalami kenaikan tekanan darah. Selain dari garam dapur atau garam meja, makanan yang mengandung natrium tinggi diantaranya makanan kaleng, makanan kemasan, makanan olahan, makanan beku atau makanan yang diawetkan, makanan ringan, serta makanan cepat saji. Untuk itu, Anda sebaiknya menghindari makanan-makanan yang telah disebutkan. Keenam, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Selain kafein, minum alkohol terlalu banyak dan sering dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis. Apabila Anda minum beberapa gelas dalam satu waktu, tekanan darah Anda naik untuk sementara waktu. Namun, minum terlalu sering dapat memicu hipertensi dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, alkohol adalah minuman yang mengandung kalori cukup tinggi. Terlalu sering minum alkohol tentu dapat berakibat buruk pada berat badan Anda, terutama jika Anda sudah memiliki berat badan berlebih, sehingga risiko terkena hipertensi pun semakin tinggi. Terakhir, berolahraga secara rutin. Olahraga merupakan kebutuhan semua orang karena dapat menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk untuk pencegahan hipertensi. Bahkan, bagi penderita hipertensi, olahraga dapat mengurangi kebutuhan minum obat darah tinggi. Faktanya, orang yang berolahraga rutin
memiliki risiko hipertensi yang lebih rendah ketimbang yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Pasalnya, aktivitas fisik atau olahraga yang rutin dapat memperkuat jantung Anda sehingga dapat memompa darah dengan lebih mudah. Selain tips-tips yang telah saya sebutkan tadi, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai cara mengukur tekanan darah. Yang pertama yaitu mempersilahkan pasien untuk duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum pengukuran, pasien harus dalam keadaan tenang, kandung kemih kosong. Dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Hindari konsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran, karena semua hal tersebut akan meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. Yang kedua, pastikan baterai diganti sebelum melakukan pengukuran. Bila Anda menggunakan tensimeter digital, gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Posisi batas bawah manset sekitar 2,5 cm di atas siku. Yang ketiga, melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Posisi duduk bersandar dan rileks. Lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan lipatan baju tidak menghambat aliran darah. Selama pengukuran dilarang bergerakan berbicara. Yang keempat, melakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2 kali. Beri jeda 1-2 menit. Serta pengukuran tambahan atau pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari 5 mm merkuri. Pertimbangkan menggunakan nilai rata tekanan darah jika dianggap lebih tepat. Yang terakhir, pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya, menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Berikut aksi yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan hipertensi. Ada 4, yaitu yang pertama melaksanakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Yang kedua, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat Germas. Yang ketiga, imbauan agar masyarakat teratur melakukan deteksi dini hipertensi. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup sehat dengan perilaku cerdik. Pertanyaannya di sini, apa sih perilaku cerdik itu? Perilaku cerdik merupakan kependekan dari C, cek kesehatan berkala, E, enyahkan asap rokok, R, rajin aktivitas fisik, D, diet sehat dan seimbang, I, istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Yang intinya, setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja, namun sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Terakhir, presentasi ini dibuat untuk memenuhi final test. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sugira Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Gizi Kesehatan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya terutama dan teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.